Apa jadinya jika Anda bisa melihat dunia kriminal dari dalamnya langsung? Bukan dari channel berita, bukan dari media, tapi dari orang yang pernah hidup di dunia kriminal. Perkenalkan, nama gue Baron, dan gue mantan narapidana yang sudah 2 kali keluar masuk dari jeruji besi tersebut. Dulu, gue berdiri sebagai pelaku kejahatan, namun kini gue berdiri di sisi yang berbeda untuk membantu masyarakat terhindar dari modus kriminal kejahatan. Video ini gue buat bukan buat glorifikasi atau ajarkan tindakan kejahatan. Namun, video ini gue buat untuk edukasi masyarakat agar tidak menjadi korban dari kejahatan. Karena selama ini terlalu sering masyarakat menjadi korban karena kesalahan dan keteledorannya sendiri yang dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan. Inilah dunia kriminal dari dalam. Gua bukanlah terlahir jahat, akan tetapi lingkungan, tekanan, dan juga putus asa karena ekonomi yang membuat gua pernah masuk ke dunia kriminal tersebut. Awalnya gue masuk karena kasus 170 KUHP atau pengeroyokan yang menyebabkan kematian seseorang. Namun di situ kenyataannya di jeruji besi sana justru tindakan kriminal semakin mudah terjadi karena di sana para pelaku kriminal bertukar informasi tentang kejahatan yang mereka lakukan. Dan selang beberapa tahun setelah gue bebas, karena satu tekanan ekonomi, gue melakukan tindakan pasal 374 KUHP atau penggelapan dana menggunakan jabatan. Ilmu yang gue dapat dari mana? Ya dari jeruji besi sana. Gue jadi paham bagaimana cara dunia kriminal bekerja. Gue tahu bagaimana menentukan targetnya, gimana sistemnya, dan gimana celah kesalahan dari korban yang dimanfaatkan para pelaku tindakan kriminal. Dan lo harus tahu kenapa banyak korban yang tidak sadar saat aksi kriminal tersebut dan baru sadar setelah menjadi korban dari kejahatan tersebut. Karena pelaku tindakan kriminal tidak terlihat seperti orang yang jahat. Dunia kriminal itu rapih, sistematis, dan pakai topeng kepalsuan. Mulai dari penipuan, pencurian, pemerasan, sampai cybercrime, ataupun kejahatan-kejahatan yang tidak melibatkan fisik sama sekali. Target utama, orang-orang yang terlalu mudah percaya, orang-orang yang panik, dan orang-orang yang dapat dimanfaatkan psikologinya secara tidak sadar. Dan gua sempat ada di titik tertinggi di mana uang gua banyak, di mana teman gua banyak. Pada akhirnya gua ketangkep dan akhirnya gua sadar akan kesalahan yang sudah gua lakukan. Di saat gua lihat temen ternyata bullshit semuanya. Di saat gua kena masalah, mereka semua menghilang. Dan di saat gue lihat korban dan keluarga korban datang ke persidangan, itu membuat gue merasa seperti orang yang sudah gagal. Dan sejak saat itu, sejak gue bebas 1 tahun lalu, gue putuskan untuk tutup rapat-rapat masa lalu tersebut dan berhenti total dari dunia kriminal dan jalani hidup sebagaimana selayaknya masyarakat selama ini. Dan sekarang, sudah 2 bulan ini, gue putuskan buat kembali lagi ke dunia kriminal. Tapi bukan untuk melakukan tindakan kejahatan, akan tetapi untuk membantu masyarakat agar bisa terhindar dari tindakan kejahatan sebagai bentuk penebusan dosa yang bisa gue lakukan. Sekarang, gue berdiri di depan Anda bukan sebagai penjahat,
tapi sebagai mantan pelaku kejahatan yang sudah tobat dan berdiri di sisi masyarakat. Dan gue putuskan per hari ini untuk membahas modus-modus dunia kriminal seperti curanmor, pencurian rumah, pembunuhan, penipuan, dan semua modus kriminal agar tidak ada lagi korban dan bisa membantu menurunkan angka kejahatan tersebut. So, gue gak pernah bangga pernah ada di dunia kriminal tersebut, tapi gue gak malu mengakuinya. Dan gue udah keluar dari dunia itu, dan gue jadikan cerita hidup gue yang gue dapatkan di sana untuk membantu masyarakat agar terhindar dari kejahatan. So, sampai ketemu di video kejahatan pertama yang akan gue bahas selanjutnya. Lo bantu subscribe channel ini, lo bantu channel ini berkembang agar semakin banyak masyarakat yang tersadarkan akan kejahatan dan tindakan kriminal sehingga tidak menjadi korban dari kesalahannya sendiri. Sekian video kali ini. Satu hal yang mau gue kasih tahu ke lo, kejahatan bukan selalu karena niat, tapi karena kesempatan dan ketidaktahuan korban. Jadi jangan kasih kesempatan untuk kalian menjadi korban. Bye.